teman-teman sekalian, berjumpa dengan saya Mina Chandra dalam acara Kring 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 Goes. Hadir kembali akan mengisi ruang teman-teman. Amina juga berharap bisa berbagi keceriaan dan kegembiraan. Semoga saja informasi wisata yang Amina hadirkan di hari ini berkaitan dengan informasi wisata Taiwan juga bisa menghibur teman-teman. Teman-teman jangan kemana-mana, teruslah bersama dengan RTI di acara Goes bersama saya Mina Chandra yang akan menemani teman-teman dalam waktu 15 menit ke depan untuk menyampaikan beberapa titik-titik objek wisata menarik. Mungkin itu adalah perjalanan wisata alam, kuliner dan juga tempat-tempat wisata bersejarah. Berharap juga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Di hari ini Amina mengajak teman-teman ke sebuah tempat yang sangat kuno, penuh dengan sejarah, tetapi juga pemandangan alamnya sangat luar biasa dan juga menjadi objek wisata populer yang diminati oleh mancanegara. Kemudian di mana orang-orang yang berkunjung ke Taipei akan sangat mudah sekali untuk menjangkau tempat ini karena lokasi Taipei dan New Taipei serta sekitarnya memang sangat mudah dijangkau dengan transportasi umum, baik itu dengan bus umum atau kereta api maupun dengan MRT. Nah, sebuah tempat yang sangat kuno di mana juga ada jalan tua dan juga ada tempat-tempat bersejarah adalah sebuah pertambangan emas yang cukup terkenal. Maka di hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk mengikuti jalur travel yang sudah dirancang oleh pemerintah daerah setempat, di mana memudahkan bagi para wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi lokasi tersebut dan sekaligus juga mempromosikan pariwisata hijau. Dan apapun pembangunan yang berkelanjutan, karena kita juga harus menyadari bahwa bumi ini kita mungkin tinggal sementara saja, tetapi kita juga berharap tetap menjaga kelestariannya agar generasi penerus kita mereka juga bisa tinggal di bumi ini dengan nyaman dan tidak khawatir. Termasuk juga untuk berbagai pembangunan yang berkelanjutan dan salah satunya di sektor industri pariwisata juga berharap bisa menggunakan kata industri pariwisata hijau agar pembangunan yang dilakukan oleh manusia tetap memperhatikan ekosistem dan lingkungannya agar anak cucu kita juga bisa menikmatinya. Oke, di hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Jiufen, Jingguashi. Ada apa di sana? Ya, tempat yang sangat indah, sangat cocok untuk teman-teman yang suka dengan wisata alam, kemudian juga diintegrasikan dengan sejarah-sejarah masa lalu. Jadi seakan-akan kita naik ke mesin waktu untuk mengetahui bagaimana kehidupan masa lalu di zaman dulu di daerah ini. Dan di hari ini dengan jalur Taiwan Travel 965 Jiufen, Jingguashi, di mana mulai memperluas promosi pariwisata hijau yang menghubungkan 5 stasiun persimpangan Tanlan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata istimewa baik itu Jiufen yang terkenal dengan Laojie atau Jalan Tua penuh dengan makanan yang unik-unik, kemudian juga bangunan-bangunan dengan jalan-jalan anak tangganya yang cukup unik. Ini sangat menarik sekali. Dan juga Jingguashi, pertambangan emas. Dan dengan jalur ini yang mengintegrasikan Taiwan Travel, perjalanan hiking bagi teman-teman yang suka mendaki atau bersepeda, atau juga dengan transportasi umum seperti kereta api yang jalannya tidak begitu cepat. Kemudian kita bisa menikmati sepanjang perjalanan dengan panorama yang indah dan digabungkan dengan seni dan budaya, humaniora, pengalaman budaya dengan penjelajahan jalan kaki. Kita sudah bisa menikmati wisata ini, dan khususnya bagi teman-teman yang suka fotografi juga bisa memanfaatkan kesempatan ini ya. Sepanjang perjalanan merekam momen-momen yang indah, panorama-panorama yang indah untuk dibagikan kepada rekan-rekan Anda. Kemudian jalur ini juga memandu wisatawan melalui kota pegunungan dan jalur bersejarah di bagian utara yang mendorong wisatawan untuk mengurangi emisi karbon dan lebih sering menggunakan transportasi umum mengunjungi tempat-tempat wisata.
dan terus bergerak maju menuju pariwisata berkelanjutan dengan transformasi hijau yang menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Nah, oke, inilah jalur-jalur wisata yang sudah dicanangkan pemerintah daerah setempat, berharap tetap bisa menjaga kelestarian lingkungan yang ada walaupun manusia terus membangun agar kehidupannya lebih praktis, tetapi di sisi lain juga memperhatikan agar setidaknya pencemaran lingkungan juga dapat dikurangi atau dihindari ya. Nah, berkaitan dengan sejarah-sejarah yang ada di dua tempat ini, di Jiufen, Jalan Tua Jiufen, dan juga Qingguashi, mari Amina ajak teman-teman untuk dengarkan bersama. Dalam kesempatan acara Goes ini, Amina akan berbagi sedikit tentang sejarah-sejarah pusat pertambangan emas yang ada di Taiwan, yang terletak di atas pegunungan menghadap ke laut, yang juga menawarkan beragam pemandangan yang sangat spektakuler dan menakjubkan. Di kota kecil di atas pegunungan yang mempertahankan pesona otentiknya dari masa lampau. Pada tahun 1893, tahun ke-19 masa pemerintahan Guangxu dinasti Qing, di mana juga ditemukan di Jiufen yang memicu gelombang pendulangan karena di sini ditemukan banyak emas atau penambangan emas, dan mulai ditandai dengan era pertambangan emas. Setelah Perang Dunia Kedua, demam emas agak mereda, kerumunan juga berangsur-angsur bubar, dan pada akhirnya penambangan juga berakhir di tahun 1971. Dan kemudian berkat industri pariwisata, Jiufen kembali makmur lagi seperti sedia kala. Jalan-jalan tuanya mulai dipadati oleh orang-orang dan dipenuhi dengan toko-toko yang menjual makanan maupun pernak-pernik. Juga menawarkan tempat-tempat istirahat dan bersantai bagi warga yang hendak berwisata. Dan terletak di perbukitan, Jiufen memang merupakan pemukiman yang sangat indah. Dengan landscape perbukitannya ini sangat menakjubkan sekali ya. Dan penduduknya mereka juga bertahan lama dengan gaya hidup yang sangat sederhana. Di atas gunung kita bisa mengamati rumah penduduk dengan kedekatan rumah dengan rumah, memungkinkan interaksi mereka lebih sering terjadi, yang menanamkan budaya lokal dengan rasa kebersamaan yang kuat. Dari pemandangan gunung juga berubah drastis seiring dengan perubahan musim yang ada, juga menghadirkan landscape yang sangat unik dan menawan. Dulunya Jiufen yang menjadi negeri impian bagi para penambang emas, tetapi kini sudah berubah, tidak ada lagi penambang emas dan telah berubah menjadi istana bagi sebagian besar para seniman. Oke, dan selanjutnya Qingguashi adalah juga sebuah pemukiman yang terletak di timur laut Taiwan. Secara administratif berada di bawah distrik Ruifang di kota New Taipei. Qingguashi yang terletak di antara kaki bagian utara pegunungan Xueshan dengan pesisir timur laut. Karena letak geografisnya yang sangat berdekatan antara Qingguashi dengan Jiufen yang merupakan area pertambangan penting di masa-masa lalu, sehingga juga ada yang menyebut sebagai distrik Qingqiu. Ya, ini adalah nama dari distrik tersebut. Wilayah ini yang dikelilingi oleh pegunungan, lebih tepatnya ada 3 sisi. Sebelah timur Gunung Panping, ya kurang lebih 713 meter. Nanyali di daerah aliran sungai Panping yang membentuk pembatasnya. Kemudian di sebelah selatan ada Gunung Zhanguangliaoshan dengan ketinggian 738,3 meter. Kemudian Gunung Mutan setinggi 656,9 meter berbatasan dengan distrik Shuangxi, dan di sisi baratnya Gunung Qilong dengan ketinggian 586,8 meter dan Gunung Qingguashi 571,2 meter yang terhubung dengan Jiufen. Wilayah ini yang terdiri dari bentuk-bentuk bukit, perbukitan, dan lembah dengan ketinggian berkisar antara 200 hingga 300 meter merupakan bagian kelompok bagian vulkanik Qilong dan Sungai Qingguashi dan Sungai Jiufen, serta baik dalam maupun luar yang mengalir ke bagian utara melintasi lembah-lembah untuk menuju ke Laut Tiongkok Selatan.
Kawasan Qingguashi yang dulunya pernah makmur, termasuk juga Jiufen, karena adanya penambangan emas di mana masyarakat atau penduduk lokal yang bisa menghasilkan uang sehingga cukup makmur. Tetapi dengan merosotnya penambangan emas ini yang juga berjalan dengan cepat sehingga kemakmuran di lokasi ini terabaikan. Kemudian hanya tersisa 4 desa, diantaranya adalah Xinsanli, Guosanli, Dongsanli, dan Shishanli. Dan beberapa penduduk-penduduk yang mungkin karena usianya cukup lanjut, mereka hanya lebih betah tinggal di tempat atau rumahnya sendiri daripada harus ke kota, turun ke kota. Nah, dari beberapa lokasi-lokasi ini yang tetap dipertahankan, sehingga Jiufen yang juga menjadi tempat yang sepi, tapi dengan keindahan dan keunikannya yang berada di perbukitan ini juga menjadi tujuan wisata. Bahkan juga setelah adanya sebuah film yang berjudul A City of Sadness yang menggunakan tempat ini sebagai lokasi syuting. Dan kemudian dari Qingguashi yang juga dikembangkan menjadi destinasi wisata atau tempat berekreasi. Lalu ditambah lagi dengan beberapa film-film lainnya seperti film Hill No Returns yang menceritakan kisah industri pertambangan yang ada di Qingguashi pada masa penjajahan Jepang. Kemudian lokasi ini mulai menarik perhatian masyarakat dan menjadi tempat destinasi wisata. Teman-teman, izinkan Amina sedikit bercerita kisah masa lalu. Pada tahun 1893, seorang petani Chaozhou bernama Li, pada saat dia sedang bekerja kemudian tidak sengaja menemukan urat emas yang berbentuk qingkuai atau bongkahan-bongkahan emas kecil di dekat pegunungan Jiufen. Dan tidak berapa lama berita ini juga tersebar sehingga penduduk lokal mereka juga mulai sibuk menggali untuk mencari emas. Mungkin bukan menggali ya, tetapi mendulang. Nah, mengapa disebut sebagai Qingguashi? Qing yang artinya adalah emas, Gua artinya adalah labu, karena dari para penambang mereka yang juga menemukan beberapa bongkahan-bongkahan emas baik itu besar maupun kecil, dan ada yang menyerupai seperti labu dan mereka menyebut sebagai labu emas, maka disebut dengan Qingguashi yang artinya adalah batuan. Dan inilah asal mula dari tempat ini kemudian diberi dengan nama Qingguashi dan juga menandai era gemilang pertambangan di Jiufen dan Qingguashi. Setelah Perang Dunia Kedua, Republik Tiongkok mengambil alih Taiwan dan di bawah restrukturisasi dari pemerintahan nasionalis, operasi Qingguashi bertahap masih dilanjutkan dikarenakan wilayah pertambangan Qingguashi awalnya sepenuhnya dimiliki atau dimodali oleh pemerintahan Jepang dan kemudian sudah diambil alih oleh pemerintahan nasionalis. Pemerintahan Taiwan yang mengambil alih sepenuhnya kepemilikan tambang dan diserahkan kepada satu komisi pemerintahan yaitu Komisi Sumber Daya Nasional pada tahun 1946. Komisi tersebut juga mendirikan kantor pengelola di mana untuk mengawasi tambang emas dan tembaga di Taiwan. Dan secara bertahap untuk pertambangan emas di Qingguashi yang mulai merosot hingga akhirnya industri pertambangan di Qingguashi berhenti. Tetapi Qingguashi mungkin juga masih memiliki cadangan mineral yang cukup besar. Dan pada tahun 2002 ada sebuah perusahaan pertambangan Australia juga sempat melakukan penilaian terhadap Qingguashi dan berspekulasi tempat ini memiliki nilai tambang mineral dan tetapi masih belum ada konsensus apakah Qingguashi akan dibuka atau tidak, disetujui atau tidak untuk dibuka kembali industri pertambangan. Tetapi setidaknya Qingguashi di mana yang tetap mempertahankan otentiknya dan menjadi objek wisata yang sangat menarik perhatian baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Bahkan dari Discovery Channel juga sempat menayangkan program terkait Qingguashi Taiwan Misterius. Dan ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat di tempat masa lalu dan masa sekarang. Ya teman pendengar, demikianlah informasi wisata di hari ini berkaitan dengan Jiufen dan Qingguashi. Semoga saja bermanfaat. Amina pamit dulu, sampai jumpa.